Mitra dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah kami sampaikan dari kemarin-kemarin ya, kami sosialisasikan bahwa setelah kita vakum beberapa waktu dikarenakan tugas yang begitu banyak dan juga tanggung jawab dengan beberapa hari raya besar khususnya saudara-saudara kita, maka malam hari ini baru kita muncul kembali ya di ruang dengar Anda tentunya dengan Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Dan untuk itu mitra, kami sampaikan bagi Anda yang mungkin masih di perjalanan, kami berharap hati-hati di jalan sambil mendengar kita di studio, tapi kami sangat berharap ya hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat. Yang masih dengan aktivitasnya semoga cepat selesai, boleh pulang dan kumpul bersama keluarga. Dan mungkin yang barusan pulang dari kebun ataupun dari ladang dan dari tempatnya beraktivitas hari ini, dari studio kita ucapkan selamat malam, selamat bergabung ya bersama kami di 97,1 FM dari kawasan Basuki Rahmat 2 nomor 4 SOE. Dan baik mitra, langsung saja Herto perkenalkan ya tamu-tamu kita yang sudah ada di studio di malam hari ini dalam Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Sudah ada di studio. Ya, selamat malam Bapak Gustaf, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE. Selamat malam Om Herto, selamat malam juga bagi masyarakat Kota SOE dan umumnya masyarakat Timur Tengah Selatan. Kembali kami dari Pengadilan Negeri SOE dalam program Pengadilan Negeri SOE menyapa dalam kaitannya dengan tugas fungsi daripada Pengadilan Negeri SOE dalam memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Kami tim dengan dibantu oleh 2 orang teman hakim dan salah satu orang teman dari tim IT. Ya, terima kasih. Selamat malam Bung Herto. Kita berjumpa kembali. Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE Bapak Gustaf. Dan selanjutnya ada 2 hakim ya yang menemani tentunya Bapak Gustaf di kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada Pak Anwar Roni Fauzi. Selamat malam Pak Anwar. Selamat malam Bung Herto. Ya, memang terbiasa dengan Pak Roni ya. Mana-mana sah. Gitu. Ya, selamat malam dan mohon maaf ya baru sempat sampaikan selamat Idul Fitri ya. Baru sehari yang lalu baru ketemu gitu. Betul, baru ketemu. Baik, terima kasih. Dan berikutnya juga ada Pak Jonathan Nainggolan. Ya, selamat malam. Selamat malam Bung Herto. Iya, kabarnya gimana nih Bang Jo? Sejauh ini baik Bung Herto. Baik, terima kasih. Dan tak lupa ya kami ucapkan terima kasih dan selamat malam dulu untuk Ibu Ketua Pengadilan Negeri SOE yang mungkin lagi pantau di rumah ya. Selamat beristirahat bersama keluarga dan juga semua rekan-rekan yang ada di Pengadilan Negeri SOE. Semua karyawan-karyawati yang mungkin lagi pantau ya di rumah, kami ucapkan selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga sambil dengar-dengar kita di 97,1 FM. Dan mitra, waktu kita 1 jam dan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya, menarik sekali, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tentunya. Dan ini juga tentunya tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Baik, sebelum kita mulai mungkin Herta Wali dulu dari Bapak Wakil Ketua, mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan tugas dan tupoksi kita selama ini dan kita baru muncul hari ini dan juga tema malam ini, kami silakan. Ya, terima kasih Om Herto. Tema kita pada malam hari ini terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Mungkin sebelumnya sudah pernah materi ini pernah disampaikan, namun kami sampaikan lagi karena fenomena
beberapa bulan terakhir ini saya melihat peningkatan jumlah perkara KDRT yang masuk. Ya, jadi tujuan kami untuk menyampaikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Ya. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai bentuk pencegahan begitu. Ya, agar hal-hal yang dilarang dalam undang-undang itu Ya. itu tidak dilakukan oleh masyarakat. Ya, itu tujuan kami. Jadi bukan malah jadi tombol meningkat, tapi sebagai bentuk mitigasi. Ya itu tujuan kami, karena saya lihat untuk beberapa bulan ini sudah mungkin 6 perkara atau 5 perkara KDRT kalau tidak salah yang ditangani teman-teman hakim. Ya, dengan berbagai macam penyebab. Ya, tapi nanti sebentar kita bahas itu. Jadi bukan saja dari segi aturan, tapi juga dari segi pengalaman, antisipasi, pencegahan bagaimana. Ya, itu yang kami mau sampaikan. Artinya lebih prakteknya lebih praktisnya begitu. Ya, juga pengalaman teman-teman hakim dalam menangani perkara KDRT ini bagaimana. Nah, itu gambaran umum yang akan kami sampaikan. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman kami terlebih dahulu mungkin pemaparan secara aturan itu bagaimana. Kemudian mungkin ada diskusi penjabaran lebih lanjut. Terima kasih, Bung Erto. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, Bapak Gustaf. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, kita akan segera mulai. Kami sampaikan bagi Anda ya. Silakan siap-siap mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin saran, pertanyaan dan lain-lain. Anda bisa menghubungi kami di 0812 3725 6869. Sekali lagi boleh SMS atau WA di 0812 3725 6869. Ya, tentunya di lainnya Pengadilan Negeri Soe ya. Anda boleh WA ataupun SMS ya. Oke, sekali lagi ya, ada yang minta sekali lagi 0812 3725 6869. Oke, boleh langsung ya. Dan baik, kita akan langsung mulai. Sebelumnya ada penyampaian sedikit materi dulu dari dua orang narasumber ini. Kita mulai dari yang kiri atau yang kanan? Oh, Bang Roni. Siap. Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih Bung Herto. Jadi untuk tema malam ini Pengadilan Negeri Soe menyapa ini adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini kita akan sedikit banyak membahas ya tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memang kita ketahui bahwa rumah tangga itu sebenarnya adalah ranah privat, jadi ranah masing-masing individu. Tapi di sini karena banyaknya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka negara hadir. Bentuk negara hadirnya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya korban yang di sini disebut korban, itu untuk diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Jadi intinya adalah untuk memberikan perlindungan bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Itu sebabnya hadir undang-undang ini. Kemudian kalau kita baca selanjutnya bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Jadi di sini memang dititik beratkan pada perempuan. Karena mungkin dulu itu banyak wanita-wanita yang lemah yang banyak menjadi korban, tapi juga tidak menutup kemungkinan korban itu adalah lelaki, suami atau kemudian anak, dan kemudian ada beberapa klaster yang nanti akan kita bahas yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga itu apa. Kemudian perbuatan itu berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelentaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Jadi itu pengertiannya berdasarkan undang-undang, bisa kita baca di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 di pasal 1 angka 1-nya. Seperti itu, Bung Hirto. Ya. Kemudian juga undang-undang ini yang dimaksud dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tadi kan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekarang yang pengertiannya yang penghapusan itu bagaimana sih, yang artinya dihapus itu adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu yang tadi saya maksud bahwa negara itu hadir bagi para korban untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuknya yaitu kemudian menindak pelaku, kemudian melindungi korban, dan juga mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Seperti itu, Bung Hirto, mungkin sekilas. Baik. Dari saya. Ya, paling tidak kita sudah memahami tentang pengertiannya, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun penghapusan ya. Ya, penghapusan dalam Rumah kekerasan tangga. dalam Rumah tangga. Baik. Terima kasih. Kita ke Bang Jo, mungkin menambahkan sedikit lagi, Bang Jo. Ya, baik. Tetap kita berpanduannya sebagaimana undang-undang itu, tapi sebagaimana tadi pembukaan dari Pak Wakil juga menyatakan bahwa sifatnya kita di sini sosialisasi dengan harapan bukan meningkatkan adanya perkara gitu ya. Harapannya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Pak Roni mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga, mungkin kita bisa menjabarkan satu persatu mengenai yang masuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, apa saja sih tindakannya gitu. Itu tadi kan sudah disampaikan Pak Roni, bisa jadi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Kalau kita lihat kekerasan fisik, mungkin secara umum masyarakat umum juga udah paham tanpa perlu membaca undang-undang ini. Maksudnya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian ya gitu. Prinsipnya kekerasan itu dilakukan secara adanya kontak fisik. Kemudian adanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi kekerasan psikis ini tidak selamanya harus melalui adanya kontak fisik, namun kadang-kadang dalam kenyataannya kadang dari verbal atau dari tekanan dalam bentuk ucapan yang cukup menyakitkan, yang bisa mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri gitu. Kemudian kalau ada juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini meskipun dalam lingkup rumah tangga bukan berarti tidak ada kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga ini bisa dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kemudian ada yang terakhir tadi mengenai penelantaran rumah tangga. Jadi kalau penelantaran rumah tangga itu dalam undang-undang ini diartikan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bisa jadi penelantaran itu dari seorang kepala rumah tangga kepada anaknya, mungkin dengan tidak memberikan nafkah, dengan tidak melakukan perawatan terhadap anak gitu. Kemudian penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ini mungkin sebenarnya secara harafiah juga sudah bisa kita artikan sendiri ya. Nah, itulah bentuk-bentuk tindakan, bentuk-bentuk perbuatan yang bisa masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, gitu Bung Hirto. Baik, terima kasih Pak Hakim, Pak Jo. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, itu tadi ya sekilas informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tadi disampaikan oleh dua orang hakim ya, Pak Roni juga Pak Jo. Dan
tentunya sudah termasuk juga ya di dalamnya sedikit penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya, pasal 1 angka 1 tadi cukup jelas disampaikan. Namun bagi Anda yang mungkin belum jelas, silakan ya sambil kita diskusi-diskusi di studio. Kami juga menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang tentu ada dari sekarang. Baik, terima kasih. Baik, kita harus ke Pak Roni. Pak Roni, ini kalau kita bicara tentang kekerasan atau KDRT dalam KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak asing lagi ya bagi kita dan pasti di mana-mana sering terjadi. Oh ya, tapi sebelumnya ucapan selamat datang dulu ya buat tim IT kita, tim cadangan IT kita. Makin lengkap kita malam ini ya. Selamat datang Abang. Dan baik, kita lanjutkan yang terjadi di Pengadilan Negeri SOE. Kalau boleh kita tahu selama ini seperti apa nih presentasinya sebelum kita masuk ke materi ini? Kalau untuk di Pengadilan Negeri SOE sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil. Untuk bulan ini saja kita sudah masuk 5 atau 6 yang perkara tentang KDRT. Dan tentunya di pengadilan ini cukup variatif ya. Bahkan terakhir kita juga menangani bahwa ada kekerasan seksual di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Di sini juga berarti bahwa tidak hanya kekerasan fisik yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, bahkan kekerasan seksual pun ada. Kekerasan seksual itu seperti apa? Mungkin yang terjadi seperti dipaksa berhubungan seksual dengan menggunakan alat yang tidak semestinya, misal dengan menggunakan kayu atau gagang sapu dan sebagainya, itu juga menimbulkan kekerasan yang tidak wajar ya, seperti itu. Kemudian juga untuk kekerasan fisik sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jonathan bahwa itu hal yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Itu juga sering terjadi di Pengadilan Negeri SOE yang ditangani oleh Pengadilan Negeri SOE. Nah, rasa sakit itu bisa dicubit sedikit sakit, itu rasa sakit namanya. Jadi tidak harus kita menderita suatu penyakit, tapi cukup dengan merasakan sakit itu sudah masuk ke dalam KDRT. Jadi mungkin kepada masyarakat pendengar khususnya yang sudah berkeluarga ya, itu harus hati-hati dalam mungkin mendidik anak dengan cara menampar atau memukul dan lain-lain, itu bisa masuk ke KDRT. Jadi kalau mungkin untuk mendidik dan lain-lain juga lebih harus berberi kemanusiaan seperti itu. Jadi kemudian jatuh sakit juga ada di Pengadilan Negeri SOE yang sampai tangannya patah itu terus dirawat di rumah sakit, itu ada juga. Kemudian luka berat juga ada yang menyebabkan luka berat sehingga dia untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari itu mengalami kesusahan. Laki-laki atau perempuan atau lebih cenderung ke perempuan ya? Ya, kalau kebanyakan di Pengadilan Negeri SOE cenderung perempuan yang menjadi korban. Paling banyak ya? Paling banyak. Korban dan perempuan dan anak terutama ya, kalau dalam rumah tangga. Seperti itu Bung Herto. Oh iya. Baik, jadi kekerasan bukan saja kekerasan fisik, tetapi kekerasan seksual juga termasuk di dalamnya ya. Itu juga sudah dirangkum juga dalam Undang-Undang Nomor 23 ini. Betul, sudah dirangkum dalam undang-undang ini. Nomor 23 tahun 2004 ya. Nah, baik Mang Roni. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi cukup jelas ya bentuk-bentuk kekerasan ya. Bang Jo juga sudah dipakai bentuk-bentuk kekerasan yang paling banyak ini di Pengadilan Negeri SOE ini, kekerasan seksual atau mungkin tentang KDRT umumnya. Untuk umumnya KDRT yang paling banyak adalah tentang kekerasan fisik. Jadi dipukul, ditendang, kemudian dianiaya lah seperti itu. Tapi dalam lingkup rumah tangga. Nah, sebelumnya mungkin biar masyarakat pendengar juga paham apa bedanya dengan penganiayaan biasa gitu ya. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa di KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga ini, yang dimaksud lingkup rumah tangga itu ada 3 klaster Bang Irto. Yang pertama itu adalah suami, istri atau anak. Itu kemudian yang kita sebut sebagai keluarga inti. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Itu misalnya kita punya keponakan, kita punya sepupu, kita punya ipar, itu yang hidup dalam satu rumah tangga dengan kita, itu termasuk dalam klaster kedua.
itu juga termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dan yang ketiga itu klasternya adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, seperti itu. Jadi apabila kita mempunyai asisten rumah tangga atau ART, itu juga termasuk keluarga. Jadi itu harus kita anggap keluarga. Misal kalau kita lihat di televisi bahwa ada asisten rumah tangga yang tidak digaji atau gajinya telat, itu bisa masuk KDRT. Masuknya apa? Masuknya adalah penelantaran dalam rumah tangga. Kepada siapa? Kepada asisten, karena asisten adalah keluarga kita juga. Seperti itu, Bung. Berarti lingkupnya luas juga ya. Luas, ya. Ada 3 kelas lingkup Baik. rumah tangga. Iya. Terima kasih. Oke, Bang Jo ini kayaknya apa yang disampaikan tadi cukup jelas. Mungkin pendengar kita di rumah juga ingin tahu proses untuk masuk ke Pengadilan Negeri SOE, mulai dari pendaftaran itu seperti apa caranya, mungkin bisa dijelaskan Pak Jo sebelum kita lanjut. Oke, baik Bung Herto. Sebenarnya karena ini prinsipnya ini adalah hukum pidana ya, kalau dia prosesnya bisa sampai ke Pengadilan Negeri SOE itu sudah pasti semua berawal dari penyidikan di kepolisian, kemudian nanti di kejaksaan, barulah itu berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri SOE, gitu. Itu dalam hal memang kalau tadi seperti yang disampaikan bahwa sampai saat ini kita sudah menangani 5-6 perkara KDRT dalam konteks pidana. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat secara luas, yang belakangan ini terjadi dari segi ternyata kekerasan dalam rumah tangga ini cukup banyak yang menjadi alasan perkara perceraian, namun tidak dilaporkan secara pidana. Dan itu cukup banyak alasan perceraian yang diakibatkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian selain itu juga kalau kita mau menghitung juga seperti yang korbannya anak. Cuma kebetulan karena korbannya anak ada undang-undang tersendiri yang mengatur sehingga dia dijerat dengan pasal-pasal perlindungan anak. Gitu. Jadi kayak tadi terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual tapi dalam rumah tangga itu cukup banyak di wilayah hukum SOE ini, gitu Bung Herto. Jadi prinsipnya kalau untuk masuk ke pengadilan sebenarnya itu itu berkas itu nanti akan masuk dari kejaksaan yang akan melimpahkan, gitu, untuk pidananya, gitu. Cuma harapannya ya bagi bukan kita menyarankan, cuma bagi korban-korban yang enggan melapor akan sebaiknya ya kalau memang sudah mengalami kekerasan fisik sedemikian rupa seperti yang menjadi alasan-alasan perceraian, sebaiknya menempuh jalan pidana terlebih dahulu. Gitu. Oh iya, berarti dalam hal ini kita laporkan dulu ke pihak kepolisian ya. Betul, untuk mendapatkan perlindungan, kemudian mungkin mendapatkan rehabilitasi baik secara psikis gitu. Iya. Baik, itu balik ke Bang Roni ini menarik sekali Bang Roni. Nah, dalam kenyataannya bahwa kekerasan dalam rumah tangga tadi banyak dijelaskan juga, baik itu fisik maupun kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kebanyakan diselesaikan secara adat, selesaikan mungkin okok mama ya, kebiasaan orang Timur mungkin diselesaikan secara okok mama. Nah, ini bagaimana nih menurut Bapak-bapak hakim? Jadi sebenarnya kalau kita baca ya di pasal 15 Undang-Undang KDRT, itu bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, itu wajib mengupayakan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Yang pertama untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Jadi di sini ada orang atau masyarakat yang tahu bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya bisa langsung melapor seperti itu. Tapi kemudian di sini kan ada upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Untuk apa? Untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana. Kalau memang itu bisa diselesaikan secara adat, secara kemudian secara baik-baik, tidak menimbulkan bahaya yang besar, bisa juga nanti kan kemudian kita bisa lari ke restoratif justice atau keadilan restoratif itu sendiri yang mungkin kita pernah bahas sebelumnya. Tapi pada intinya bahwa setiap masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana itu harus segera mengambil sikap. Kalau masyarakat mau dia menempuh jalur adat, ya silahkan kalau memang itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak ya segera lapor pada pihak yang berwajib. Dan itu diamanatkan undang-undang nih. Kalau kita tadi Pak Jonathan bilang
untuk undang-undang perlindungan anak itu bahkan diatur bahwa kalau mengetahui tindak pidana terhadap anak dan dia melakukan pembiaran itu sudah termasuk pidana tuh. Jadi masyarakat itu juga harus aware, maksudnya harus benar-benar mewaspadai hal-hal yang ada termasuk kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Oke. Baik Bang Jo, apakah ini juga maksudnya damai dengan restoratif justice, apakah itu juga termasuk dalam kekerasan seksual? Maksudnya kekerasan Ya, seksual maksudnya seperti apa nih? yang kekerasan seksual, misalkan ada hubungan gitu, hubungan di luar nikah dan lain-lain, tapi penyelesaiannya tidak dengan restoratif justice. Sebenarnya gini, kalau kekerasan seksual ini pertama kita harus lihat dulu dari korbannya, Bung Herto. Gitu. Jadi kalau kekerasan seksualnya adalah anak, sudah pasti Anak ya. sudah pasti tidak ada jalur untuk restoratif justice di situ. Di situ memang sudah harus diproses gitu. Tapi kalau kekerasan ini terjadi yang masih mungkin katakanlah kekerasan ini antara suami dan istri yang memang sah ya, suami istri sah ya, kadang-kadang dengan perkembangan sekarang kan memang kita juga tetap harus mengakui bahwa istri juga punya hak asasi, tidak selamanya bahwa hubungan itu suami menginginkan maka istri harus selalu siap gitu. Yeah. Nah, ternyata suami melakukan pemaksaan, itulah maksudnya kekerasan seksual yang masih mungkin bisa kita bicarakan. Jadi tadi contoh kayak namanya juga ini kekerasan dalam rumah tangga, namanya rumah tangga, keluarga ya, bisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan selama masih masuk dalam katakanlah masih bisa dibicarakan lah. Tidak, kalau kata Pak Roni tadi, tidak sampai menimbulkan bahaya atau bahaya baik secara fisik atau mental yang berkepanjangan gitu, mungkin masih bisa dibicarakan dalam lingkup rumah tangga itu gitu. Tapi kalau balik lagi tadi, kekerasan seksual terhadap anak sudah jelas tidak mungkin ditempuh restoratif justice, itu memang sudah harus diproses. Gitu. Pasti ya, itu pasti diproses itu. Pasti harus diproses. Jadi paling tidak ya masyarakat tidak mendiamkan ya, Betul. tidak mendiamkan tapi melaporkan. Betul. Oke. Baik, terima kasih Herto ke Pak Wakil. Pak Wakil, ini fenomena yang memang terjadi di mana-mana. Di mana-mana istilah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mungkin sebagai orang tua dan juga sebagai aparat penegak hukum ya, khususnya di Pengadilan Negeri SOE, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kira-kira ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di wilayah timur ini. Baik, terima kasih Om Eto. Jadi kalau faktor-faktor penyebab itu variatif, banyak. Sosial, ekonomi, budaya, kebiasaan kita di sini. Saya ambil contoh, punya kebiasaan minum sopi. Itu. Jadi dari minuman keras ini akhirnya menimbulkan beberapa tindak pidana, entah itu penganiayaan dalam KUHP, kekerasan seksual, perlindungan anak, maupun dalam KDRT. Nah, itu salah satu faktor. Kemudian faktor ekonomi juga, ya, artinya dari segi ekonomi belum mapan, kemudian berimbas pada hubungan rumah tangga. Nah, saya kasih contoh begini. Suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ya. Saya kasih ini, saya pakai bahasa daerah saja. Ini kasih contoh ya. Nah, suami pulang ojek, langsung minta kopi ke istri. Ma itu bilang, uang ojek mana? Kasih sini. Karena dari suami ini tidak mendapat artinya penumpang, berakibat pada pendapatannya tidak ada. Sedangkan meminta kopi, gula kopi perlu uang. Nah, akhirnya itu sudah. Ya, istri bilang tidak ada, emosi pukul istri. Ya, maunya ada, tapi uang tidak kasih. Nah, itu salah satu faktor dari faktor ekonomi ya. Bisa juga dari faktor pria idaman lain, wanita idaman lain, ya seperti begitu. Jadi seperti yang tadi Pak Nathan sampaikan,
beberapa perkara perceraian. Nah itu sebenarnya dari masalah kekerasan dalam rumah tangga, ya, penelantaran ke keluarga, nikah, kemudian suaminya karena masalah ekonomi, pergi merantau, cari penghidupan yang layak, 3-4 tahun 5 tahun tidak kembali, ya sudah gugat cerai, suami meninggalkan istri dengan waktu yang lama. Nah, seperti begitu. Jadi faktornya banyak, ya. Ada yang emosi sesaat, masalah adat, istri singgung tentang belis yang belum selesai, ya, belum habis, ya. Ya. Semulai. Nah, semulai, ya, itu. Jadi memang banyak faktor yang akhirnya menimbulkan penyesalan yang akhirnya penyesalan yang terlambat, ya. Jadi kalau kita bilang lebih ke psikologi, ya, suami sudah terlanjur malu karena istrinya lapor sampai ke polisi, kemudian berlanjut sidang di pengadilan, ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat ini mereka kembali, itu mereka bisa damai tidak? Nah, bisa kembali artinya bisa keluarga bisa normal tidak? Nah, itu. Kalau tuntutannya tinggi, artinya minta maaf tindak pidananya itu berat, ya, sangat sulit untuk disatukan kembali, ya. Dan juga kebanyakan istrinya juga tidak mau suaminya kembali lagi, ya, begitu. Ya. Jadi artinya Banyak faktor. Iya, banyak faktor. Dari saran dari saya, jalanilah kehidupan rumah tangga yang normal, yang baik sesuai dengan ajaran yang kita yakini. Ya, itu dia punya pedomannya di situ. Ya, kalau kita orang Kristen, ya ajaran kasih. Ya, kalau semua dilandasi dengan kasih, mungkin masalah bisa kita selesaikan. Ya, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil. Sebelum kita lanjut ke masalah hukum, kita silakan mungkin Pak Jo ada menambahkan untuk Pak Roni, mungkin tentang bentuk-bentuk kekerasan ini dalam rumah tangga, gejala-gejala dan lain-lain, mungkin wajib hukumnya mungkin ada pas. Oke. Pas. Baik, kita ke masalah hukum, ya, untuk hukum di Pengadilan Negeri SOE sudah. Nah, di sini mungkin Bang Roni mungkin, ya, Pak Hakim bisa menjelaskan tentang menjelaskan sedikit, ya, tentang hukuman tentunya dalam persoalan ini, dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga, mulai mungkin fisik sampai yang terakhir kekerasan seksual. Wajib hukumnya mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, Bung Harto. Bisa menjadi running bagi kita yang lagi dengar. Pengingat, ya, bagi masyarakat Timur Tengah Selatan semua. Jadi untuk ketentuan pidana itu diatur di bab 8 di Undang-Undang KDRT ini, dari mulai pasal 44 ini hukumannya dari 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Oh gitu. Itu 15 tahun, 15 tahun jadi di pasal 47. Jadi untuk kekerasan seksual itu dia ancamannya 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Sedangkan sedikit sekali ya. Ya. Kemudian untuk kekerasan psikis, ya, dia diancam pidana 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Jadi bervariasi, Bung Harto, di sini dibagi-bagi. Tapi mungkin, ya, mungkin saya bisa sampaikan sedikit tentang ketentuan pidana ini. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah delik biasa dan delik aduan. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa ada beberapa yang hanya bisa diproses berdasarkan aduan korban. Misalnya kita lihat di pasal 44 ayat 4, itu juga merupakan delik aduan.
itu adalah tindak pidana kekerasan fisik Iya. yang tidak menimbulkan luka berat atau tidak menimbulkan penyakit. Misal yang tadi saya bilang dicubit, misal anaknya dicubit, terus anaknya mengadu kepada ibunya nggak terima, dia lapor, tapi karena emosi sesaat dia pengen cabut aduan, bisa, karena dia adalah delik aduan. Kemudian delik aduan juga di pasal 45 ayat 2, itu adalah kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit. Itu pokoknya yang kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit yang serius itu merupakan delik aduan. Kemudian juga kekerasan seksual itu juga merupakan delik aduan. Di sini berarti bahwa yang bisa mengadukan, melaporkan itu hanya korban, hanya suami atau istri itu sendiri atau korbannya. Misal, tapi itu hanyalah untuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Itu delik aduan. Jadi hanya suami atau istri yang bersangkutan yang boleh mengadu. Di sini delik aduan tunduk pada aturan di buku 1 KUHP, yang berarti dia hanya bisa dicabut setelah maksimal 6 bulan sejak laporannya itu dibuat. Setelah lewat dari masa 6 bulan itu, maka laporannya itu akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti itu, Bung. Oke. Baik, terima kasih. Itu hukumnya, wajib hukumnya ya. Atau ke Bang Jo, mungkin bisa dijelaskan sedikit proses nih, mulai dari setelah dari kejaksaan ya sudah masuk ke kita, pelaporan sudah masuk, dan proses persidangan mungkin bisa diceritakan yang waktu lamanya proses sampai pada penuntutan. Oh, gitu. Oke. Baik Bung Herto, sebenarnya kalau masalah proses ini kan kita tunduk sama hukum acara saja, tidak ada yang spesifik sekali, tetap kita prosesnya seperti acara pidana, namun terbatas pada seandainya kayak kekerasan seksual yang kita bicarakan tadi, sudah pasti kita membuat dalam proses pemeriksaan sidangnya akan tertutup. Dalam hal korban ataupun saksi masih di bawah umur, masih anak, kita akan menerapkan juga hukum acara untuk persidangan anak, dengan sidang akan kita bikin tertutup dengan melepas atribut sidang gitu. Kalau prosesnya di proses sidang di di pengadilan prinsipnya sama seperti hukum pidana lainnya, urutan-urutannya juga sama, dan ini tidak ada pengaturan khusus mengenai tenggat waktu penyelesaian perkara. Betul, namun semuanya terbatas pada masa tahanan tentunya yang tetap mengacu pada hukum pidana umum. Begitu, Bung Herto. Iya. Tapi dari pengalaman Pak Hakim sendiri itu berapa lama tuh sidangnya? Bervariatif. Kita tidak bisa karena kadang tergantung dari saksi. Dalam proses pemeriksaan saksi. Bisa, kalau saksinya bisa dihadirkan sekaligus semua dalam satu hari, maka akan kita periksa. Namun kadang-kadang mungkin ada yang saksinya total saksi 4 orang yang dihadirkan dalam sidang kali ini 2, yang 2 masih butuh waktu untuk menghadirkan, ya otomatis akan semakin panjang. Semakin panjang, oh gitu. Ya. Jadi bisa sebulan, 2 bulan tergantung ya? Tergantung proses persidangannya. Oke. Itu termasuk juga perkelahian dan lain-lain, termasuk semuanya termasuk ya? Selama kalau yang saat ini kita bahas, selama itu berada dalam lingkup rumah tangga, ya lingkup rumah tangga sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Kalau di luar berarti pidana ya? Ya, kalau di luar dia sudah menjadi pidana umum gitu. Yang penting dia dalam lingkup rumah tangga yang sudah dijelaskan Pak Roni tadi. Jadi ibaratnya yang terbagi 3 klaster gitu, terlepas dari rumah tangga inti, entah itu yang bukan inti tapi masih tinggal dalam satu rumah tangga, ataupun tadi yang dibilang ART, selama itu perkelahian secara fisik atau intinya ada kekerasan fisik, itu masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Oke, baik. Artinya Pak Wakil ini menarik sekali apa yang disampaikan ya oleh teman-teman hakim tentunya dalam penjelasannya tadi. Masalah hukum juga cukup banyak hukumannya, tergantung dengan jenis persoalan yang dihadapi. Nah, ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan ini untuk masyarakat. Baik, terima kasih Umberto. Jadi kepada masyarakat khalayak
Timur Tengah Selatan, agar kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita terapkan, kita pakai, seperti saya contohkan bahwa kehidupan rumah tangga itu meskipun ya itu ranah privasi, tapi dalam kehidupan bermasyarakat ada tatanan aturan hukum yang mengatur. Ya, jadi kalau suami pukul istri, itu bukan karena dia sebagai kepala rumah tangga berhak melakukan semuanya. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Ya, jadi dalam bermasyarakat, berkeluarga, dipahami juga bahwa selain daripada aturan hukum, ada aturan agama, aturan yang hidup dalam masyarakat, etika dan lain sebagainya. Kalau itu kita jalani, patuhi dengan baik, hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan bisa diminimalisir. Ya, artinya tidaklah perkara-perkara ini sampai di pengadilan. Ya, karena kalau sudah sampai di pengadilan, ya ada rasa malu, rasa marah, dendam dan sebagainya. Berapa persen saja yang itu bisa berakhir dengan damai, pulih kembali. Yang namanya luka. Ya, mungkin istri bisa terima dia punya suami, tapi dari pihak keluarga laki-laki, kita punya harga diri, tidak ada kita punya nenek moyang kena pukul begitu. Nah, kenapa sampai di kita punya saudara orang tua dibuat begitu? Ya, apalagi sudah menyangkut adat, penyelesaian secara adat tidak tuntas. Ya itu. Jadi kalau semuanya kita kita jalani dengan benar, sesuai dengan ajaran agama, dengan kebiasaan adat yang berlaku, saya kira hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Jadi kami juga bukan senang untuk kami menghukum para pelaku tindak pidana, tidak. Sebisa mungkin hal-hal ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi, ya rumah tangga itu bisa utuh kembali. Ya itu. Ya, karena tujuan daripada penghapusan undang-undang KDRT ini juga untuk ketuaan rumah tangga. Ya. Kalaupun suami mendapat hukuman, ya mungkin anggaplah itu sebagai pembinaan untuk dia. Ya, agar di kemudian hari jangan melakukan perbuatan yang sama. Ya, karena perbuatan yang sama itu kalau dia dilakukan terhadap dia terima tidak. Ya, artinya dikembalikan ke dia. Ya, begitu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil atau ke Bang Roni lagi, Pak Hakim. Mungkin masih ada lagi tentang Undang-Undang Nomor 23 ini yang mungkin mau disampaikan Pak Hakim, yang belum sempat kita sampaikan tadi mungkin. Mungkin saya menambahkan bahwa nanti bisa di browsing dari masyarakat pendengar untuk di googling mungkin misalnya tentang undang KDRT. Nanti tinggal download, bisa dibaca-baca di situ lengkap terkait dengan dari pengertian sampai dengan ancaman pidananya lengkap. Tapi yang ingin saya tekankan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil bahwa ya yang jelas undang-undang ini sebagai pengingat lah bagi kita semua bahwa untuk kekerasan dalam rumah tangga itu ada ancaman pidananya loh. Jadi harus hati-hati. Jadi memang apabila memang menginginkan keluarganya bahagia, sejahtera, ya marilah kita bina rumah tangga itu yang baik. Jangan pakai kekerasan yang tadi sudah disebutkan, kekerasan fisik, psikis, seksual maupun pelantaran, ya jangan sampai, karena memang negara sudah hadir untuk memberikan perlindungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang mengetahui tindak pidana ya sebaiknya memang harus mengambil tindakan seperti yang saya sudah bilang tadi. Dan kemudian bagi korban juga jangan pernah takut untuk melapor, jangan disimpan, jangan dipendam. Pokoknya apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga, segera laporkan pada pihak yang berwajib. Karena di undang-undang ini pun sudah diatur bahwa ketika korban melapor, dia akan mendapatkan perlindungan. Di polisi dia akan mendapatkan perlindungan sementara, kemudian nanti dari polisi akan membuat permohonan kepada ketua pengadilan,
Dan dalam hal ini ketua pengadilan, ibu ketua nanti akan mengeluarkan penetapan perlindungan. Dan itu penetapan perlindungan ini bisa berlaku sampai paling lama 1 tahun. Tapi itu kasuistis, tinggal perkaranya seperti apa. Sangat kasuistis untuk hal itu. Pokoknya yang saya tekankan adalah bahwa korban jangan pernah takut untuk melapor karena dia dilindungi. Seperti itu, Bung Herto. Oke, baik, terima kasih. Bang Jo, ada yang mau ditambahkan lagi? Yang terlupakan tadi mungkin dari Bang Jo, silakan. Sebenarnya sih prinsipnya sama saja pesannya yang sudah disampaikan Pak Wakil, Pak Roni gitu. Yang penting harapannya dengan kita malam ini dengan mensosialisasikan ini bukan berarti kita berharap, balik lagi saya tekankan, bukan berarti kita berharap semua harus dilaporkan. Pain tolerance setiap orang itu berbeda. Maksudnya kayak tadi Pak Roni bilang mungkin dicubit sakit, apakah cubit sakit harus langsung dilaporkan gitu, karena tetap balik lagi ini mengenai rumah tangga gitu. Silahkan dibicarakan dulu sebaik-baiknya dalam rumah tangga gitu. Tapi kalau memang apa yang dilakukan itu sudah tidak di luar dari toleransi toleransi kita sebagai, kalau dari sisi korban ya, di luar dari toleransi korban ya silahkan negara memberikan perlindungan. Di satu sisi kepada yang selama ini mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan. Dengan mendengar ini harapannya jadi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ya ada ancaman pidananya. Gitu. Jadi harapannya ya segeralah sadar, hentikan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga itu ya, supaya rumah tangga itu bisa utuh, berjalan baik, dan juga ya jangan sampai terjerat apa yang masuk dalam ranah hukum di undang-undang ini gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Yang terakhir mungkin dari Pak Wakil, ada yang ingin disampaikan yang terakhir Pak Wakil, silakan. Dari saya tambahkan sedikit bahwa perilaku atau perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini secara psikologi berpengaruh pada anak-anak. Artinya kalau orang tua mereka berkelahi dan melihat kejadian kekerasan, seperti contoh bapak pukul dengan mama di depan dia punya mata, dia akan secara psikologi akan terbawa terus sampai dia dewasa, dan dia akan melakukan hal yang sama terhadap rumah tangganya, bisa dengan istrinya. Yaitu pengalaman kami kalau bersidang, dulu kami lihat bapak juga pukul mama begitu, jadi kami ikut begitu. Iya, ya. Jangan sampai kalau dia tua, anaknya lagi yang pokok dengan dia. Ya, karena dulu bapak pukul saya, ya sekarang saya punya giliran. Nah, bapak suruh apa, bapak ambil sendiri. Nah, karena sekarang zaman sudah berbeda, artinya berimbas pada semua segi, termasuk juga dalam kehidupan keluarga. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wakil. Mitra dimanapun Anda berada yang mungkin lagi pantau ya. Demikian tadi bincang-bincang kita tentunya di studio dalam acara Pengadilan Negeri SOE untuk masyarakat Timur Tengah Selatan, menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan bersama Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE. Juga ada para hakim yang berkenan hadir ya, ada Pak Anwar, juga Pak Jonathan. Semoga yang kami sampaikan tadi ya boleh menambah wawasan kita dan tentunya membuat kita lebih berhati-hati lagi menjaga keutuhan rumah tangga dan kita menjauhi kekerasan tentunya dalam rumah tangga. Baik, mungkin masih ada lagi? Pas? Oke. Baik, dari tim IT mungkin ada yang sampaikan. Tim IT tunggu giliran ya. Baik, terima kasih, dan untuk kehadiran kita di malam hari ini sekali lagi dari studio kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, Pak Gustaf, Pak Roni, juga Pak Jonathan. Terima kasih atas bincang-bincang kita malam hari ini, semoga berkenan. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.